Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizma Wulandari dengan NIM 2024 010101 052. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Kampus IAIN Kendari. Hai semuanya, selamat datang di video saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Kita akan belajar apa itu HAM, jenis-jenisnya, contoh pelanggaran HAM, dan bagaimana kita bisa ikut menjaga hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan menuju pada pembahasan hak asasi manusia. Baik, yang pertama, apa itu HAM? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dimulai dari sejak lahir. HAM ini tidak bisa dipisahkan dari diri kita dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau apapun itu. HAM menjamin kita hidup dengan bermartabat, adil, dan bebas dari penindasan. Nah, itulah tadi definisi dari hak asasi manusia. Nah, selanjutnya hak asasi manusia ini terbagi menjadi dua definisi lagi. Yang pertama, hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Kemudian hak asasi manusia menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, adapun definisi dari hak asasi manusia menurut ketetapan MPR, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Nah, selanjutnya, definisi hak asasi manusia menurut pasal adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke teman-teman, itulah tadi definisi dari dua bagian ini. Selanjutnya, jenis-jenis HAM. Nah, jenis-jenis HAM ini terdapat 5 poin. Yang pertama ada politik, yang kedua sipil, yang ketiga ekonomi, yang keempat budaya, dan yang kelima adalah sosial. Nah, sipil dan politik ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan kebebasan berkumpul. Kemudian, hak asasi manusia ekonomi, sosial, dan budaya adalah mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup yang sehat. Semua hak ini saling berkaitan dan penting untuk kehidupan yang layak. Jadi itulah tadi jenis-jenis dari hak asasi manusia. Sayangnya, teman-teman sekalian, HAM seringkali dilanggar. Contohnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, KDRT, perdagangan manusia, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana caranya kita melindungi hak asasi manusia? Nah, yang pertama, negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui penegakan hukum,
perlindungan saksi dan korban, dan penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga seperti Komnas Hak Asasi Manusia juga sangat berperan penting dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian, kalian tahu tidak bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa melakukan upaya perlindungan hak asasi manusia. Nah, caranya kita bisa melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang kita lihat, menjadi relawan di organisasi hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kampanye-kampanye hak asasi manusia. Yang terpenting adalah kita harus berani bersuara dan memperjuangkan keadilan. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya dalam video kali ini kita telah membahas berbagai aspek tentang hak asasi manusia, dimulai dari pengertian, jenis-jenisnya, hingga contoh-contoh pelanggaran yang sering terjadi. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi bagi setiap individu. Kita juga belajar bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat. Dengan melaporkan pelanggaran, berpartisipasi dalam organisasi hak asasi manusia, dan berani bersuara, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan bermartabat. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita jadikan pemahaman tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap orang dapat hidup dengan hak dan martabatnya. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan jangan lupa untuk terus belajar dan beraksi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sekali lagi, terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya harap kita semua bisa belajar dengan baik lagi mengenai hak asasi manusia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.